Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak semuanya, kelas 7 SMP Assalam Saden, Pak Yano. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran PPKN. Kali ini pada materi yaitu tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Kita baca bersama-sama. Yang sebelumnya mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan nanti pembelajaran kita ini akan berjalan dengan lancar dan baik. Kita awali yaitu bahasan tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Kita bahas tentang yaitu norma hukum tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan. Sekali lagi bahwa norma hukum itu tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa yaitu mencapai tujuannya tanpa adanya yaitu mencari keadilan, tanpa adanya alat-alat perlengkapan negara yaitu yang berwenang dalam rangka menegakkan norma hukum ini. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan keadilan. Apa alat-alat perlengkapan negara yang akan menegakkan norma hukum ini? Yaitu yang pertama adalah polisi, kedua jaksa, yang ketiga adalah hakim. Di mana lembaga kepolisian ini sebagai alat penegak negara yang akan yaitu mencegah terjadinya tindak kejahatan, juga sebagai alat penegak negara ya dalam rangka melakukan penyidikan. Kemudian jaksa ini sebagai alat perlengkapan negara dalam menegakkan hukum dalam rangka sebagai wakil negara untuk menuntut para pihak yang melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan hakim atau lembaga kehakiman ini adalah lembaga yang dalam menegakkan norma hukum ini untuk yaitu memutuskan perkara di dalam persidangan. Itu tentang alat-alat perlengkapan negara yang akan menegakkan norma hukum untuk mencapai tujuan keadilan dari tujuan norma hukum itu sendiri. Kita lanjut pada pembahasan lainnya, yaitu tentang fungsi dari norma hukum. Apa fungsi dari norma hukum yang kita bahas ini? Norma itu memiliki fungsi yang pertama yaitu memberikan pengesahan atau legitimasi norma hukum itu. Yang kedua, sebagai alat rekayasa masyarakat. Dengan adanya hukum, norma hukum ini masyarakat dapat diatur, direkayasa. Mau dijadikan apa? Sebagaimana contoh dalam berlalu lintas ada norma hukum yang mengatur ini untuk merekayasa masyarakat. Itu yang fungsi kedua. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sarana pembentuk masyarakat. Norma hukum, sarana pembentuk masyarakat. Fungsi yang keempat adalah senjata dalam konflik sosial. Itu fungsi norma hukum yang berjalan dalam kehidupan bermasyarakat. Lanjut, pada pembahasan selanjutnya kita bahas mengenai yaitu bahwa tujuan norma hukum salah satunya yaitu adalah terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Sudah jelas bahwa tujuan dari norma hukum salah satunya adalah terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dan keadilan ini mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Itu akan terwujud dengan begitu manakala norma hukum ini
dapat ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga akan tercapai yaitu terwujudnya keadilan. Dalam kata arti lain, bahwa keadilan itu yaitu seseorang itu memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya, tidak terjadi kesewenang-wenangan, tidak terjadi penindasan. Next, lanjut pada bahasan selanjutnya pada nilai-nilai keadilan, ya, bahwa nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama, yaitu dalam kehidupan bersama ini harus terwujud nilai keadilan dalam arti keadilan distributif, kemudian keadilan legal, serta keadilan komunikatif. Itu yang harus bisa terwujud dalam kehidupan bersama. Supaya apa? Supaya tujuan dari norma hukum, yaitu tercapainya suatu keadilan, itu dapat tercapai. Jadi ada keadilan distributif, keadilan legal, keadilan komunikatif. Itu pengertian dari nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Kita bahas pada keadilan distributif. Keadilan distributif, ya, itu adalah suatu hubungan keadilan antara warga negara dengan negara, di mana negara memiliki kewajiban untuk membagikan sesuatu, baik itu kesejahteraan ataupun santunan, subsidi, dan lain sebagainya kepada warga negaranya, warganya itu harus dengan adil. Jadi kewajiban negara dalam menyalurkan distributif, menyalurkan hak-hak warganya negaranya harus terpenuhi secara adil, tidak dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lainnya, memiliki hak yang sama terhadap negara. Kemudian keadilan legal, bahwa keadilan legal itu adalah hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dan pihak warga negara itu wajib di sini memenuhi keadilan dalam petunjuk dalam bentuk yaitu mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak ada perkecualian, setiap warga negara harus taat tunduk dalam berkehidupan ini untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang ditentukan dibuat oleh negara. Itu keadilan legal, keadilan yang resmi, mentaati peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang tanpa ada kecualinya. Semua warga negara harus taat. Intinya pada keadilan komutatif, ya. Keadilan komutatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga yang satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Itu keadilan komutatif. Lanjut pada permasalahan pembahasan mengenai menurut pandangan hukum, ya, menurut pandangan hukum dari ditinjau dari pandangan hukum bahwa keadilan itu mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Itu cara pandangan hukum bahwa keadilan itu mengandung arti yang dikatakan adil, itu mengandung arti ada jaminan ya dari negara terhadap anggota masyarakat atau anggota warga negaranya untuk mendapatkan hak-haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Menegakkan hukum pada pokoknya merupakan menegakkan nilai-nilai keadilan sebenarnya. Dalam menegakkan hukum itu pada pokoknya merupakan menegakkan nilai-nilai keadilan, bukan hanya menegakkan peraturan tertulis yang bersifat tekstual dan formal saja. Jadi keadilan ini merupakan roh ya dari setiap norma hukum yang ada yang berlaku di masyarakat. Untuk kali ini sebelum kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, silakan anak-anakku saksikan slide berikut ini. Ya, kita lanjutkan pembahasan kali ini. Kita menginjak pada sistem peradilan, ya, sistem peradilan negara Indonesia. Bagaimana sistem peradilan negara yang ada di Indonesia ini? Bahwa sistem peradilan yang ada di negara Indonesia itu meliputi adanya peradilan umum, ya, peradilan umum. Kemudian adanya peradilan militer, khusus para anggota militer yang mengadili para anggota militer yang melakukan acara. Kalau peradilan umum itu mengadili perkara-perkara untuk masyarakat umum, adanya peradilan umum. Yang ketiga, setelah peradilan umum, peradilan militer, ada peradilan agama. Ini masalah urusan yang bersangkutan dengan agama. Contoh tentang masalah perceraian, gugat-menggugat dalam pernikahan itu nanti dalam peradilan agama. Dan yang keempat adalah peradilan tata usaha negara. Ini warga negara yang bersengketa dengan keputusan dari negara ini bisa mengajukan PT-UN, peradilan tata usaha negara. Misalkan ada persejaran dengan pihak negara atau penguasa. Itu sistem peradilan yang ada di negara kita, negara Indonesia. Lanjut ya. Kemudian dalam hukum pidana, kita lanjut pada hukum pidana. Ini masuk dalam peradilan umum ya. Dalam hukum pidana, hukuman itu ada dua jenis kalau kita tinjau, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok di sini dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada pasal 10 meliputi apa saja hukuman pokok itu, yaitu pertama meliputi hukuman mati, kedua hukuman penjara, ketiga hukuman kurungan, dan yang keempat hukuman denda. Itu lingkup dari hukuman pokok yang terbuat dalam KUHP pasal 10. Kemudian hukuman tambahan, apa saja hukuman tambahan ini? Yaitu meliputi pencabutan hak-hak, ya, pencabutan hak-hak tertentu. Sebagai contoh sejarah yang ada di Indonesia, anak keturunan orang-orang yang terlibat dalam G13 PKI itu dulunya cabut hak-hak tertentunya, sebagaimana tidak boleh ikut dalam pemilu. Itu sebagai contoh.
pencabutan lahan. Ada juga yaitu perampasan barang tertentu, itu hukuman tambahan perampasan barang itu. Kemudian pengumuman putusan hakim, itu yang termasuk dalam hukuman tambahan. Lanjut, kemudian dijatuhkannya hukuman itu kalau ditinjau ada seorang yang melakukan kesalahan kemudian dijatuhkannya hukuman padanya, itu secara ilmiah mempunyai dasar pembenaran, yakni yaitu untuk kepentingan yang pertama, untuk kepentingan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Yang dijatuhkannya hukuman itu secara ilmiah punya dasar pembenarannya. Tujuannya apa? Untuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, yang melanggar itu. Yang selanjutnya yang B yaitu penjeraan, agar ada unsur jerah, takut penjeraan, baik itu yang bersifat yaitu untuk umum ataupun pelaku, agar tidak mengulangi pelanggaran hukum yang dilakukan. Dilakukan khalayak umum, biar jerah tidak ikut melakukan pelanggaran hukum yang dilakukan orang yang melanggar hukum. Itu penjeraan. Yang C adalah rehabilitasi. Itu untuk apa? Memulihkan. Rehabilitasi itu memulihkan nama baik orang yang bersalah. Kalau sudah dihukum, jatuh hukuman dan di penjara, itu harapannya nanti akan pulih namanya karena sudah mendapat setimpal hukuman yang diberikan. Setelah pembenaran untuk kepentingan rehabilitasi dari adanya hukuman ini, yaitu yang selanjutnya disebutkannya hukuman itu ilmiah, secara ilmiah mempunyai dasar pembenarannya untuk kepentingan apa? Menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan bagi pelaku. Dan selanjutnya juga untuk mengisolasi sehingga pelaku tidak melakukan kejahatan lagi dan tidak membahayakan bagi orang lain. Untuk pembahasan kali ini ya, harusnya mudah-mudahan jadi paham. Untuk materi kali ini kita tutup sekian. Terima kasih, selamat sehat ya, salam sehat saja ya, budayakan yang tertib. Demikian dari Pak Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.